namaku Zhang Linghuan. Seorang petugas kebersihan hotel. Semua orang iri padaku. Bilang aku dapat suami baik. Begitu hamil, langsung disuruh rawat di kamar VIP termahal. Tapi mereka gak tahu. Kamar VIP ini adalah kuburan yang dibikin khusus buat aku. Dan anakku yang belum lahir. Suamiku. Dia mau bunuh aku. Tenang, dokter dan operasinya sudah aku atur semuanya. Pasti aman. Begitu bayi lahir, bisa langsung dioperasi. Salahku, tidak bisa lahirin anak yang sehat. Malah bikin kalian nemenin aku ambil risiko besar. Ini salah aku sebagai bapak. Gak becus, sampai kamu ikut. Tanpa status yang jelas. Bahkan anakmu nelpon, mama, aja harus sembunyi-sembunyi. Aku pantas jadi mama Xiao Kai. Cuma bisa lihat dia. Dari belakang saat jagain kakak Huan, aku sudah senang. Salahku, waktu itu gak percaya Xiao Kai. Memang darah keluarga Zhao, Sam Chong Lingwon. Merebut posisimu. Sedih ya, Tante Hua? Aku gak sedih. Cuma kasihan Kuo Qiang. Kalau bukan demi kesehatan Xiao Kai, gak perlu tahan jijik. Salahku semua. Ini sudah tidak ada jalan lain. Penyakit ini cuma bisa sembuh pakai jantung saudara kandung. Dia cuma petugas kebersihan. Bisa lahirin anak buah. Mener sepertiku, itu sudah untung besar. Dia dapat keberuntungan luar biasa. Suamiku, dia mau bunuh aku. Keluarga pasien ranjang 206. Ibu bersalin tampaknya emosinya tidak stabil. Kalian harus lebih perhatian sama kesehatan mentalnya. Makasih suster. Istriku susah dapat anak ini. Jadi agak stres. Maaf merepotkan. Kami pasti akan lebih bimbing dia. Gak apa-apa, kami ngerti. Keluarga Anda baik banget ke ibu bersalin. Dan sudah pesen VIP dari jauh-jauh hari. Sudah sangat aman. Tolong. Polisi. Zhang Linghuan. Aku perlakukan kamu baik, kasih har terbaik. Taruh di kamar termahal. Kamu pikir aku mau celakain kamu? Gila. Kamu selalu curiga dan mikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan seperti kata mereka. Tidak. Kuo Qiang, aku dengar omongan kalian. Apa kalian mau celakain anakku? Kamu dengar apa? Tidak bisa. Demi anakku, sekarang harus tetap pura-pura bodoh. Baru bisa cari kesempatan buat kabur. Aku dengar ibumu bilang, aku ini ayam yang gak bisa bertelur. Bilang juga, anak yang aku kandung ini nanti cuma bakal jadi beban. Mau maksa aku aborsi, kan? Kuo Qiang, suamiku, lihat deh, perutku yang runcing begini. Pasti anak laki-laki. Jangan maksa aku aborsi, ya? Untungnya si wanita gila ini nggak sadar apa-apa. Omong kosong. Ini semua cuma hayalanmu doang. Kayaknya kamu emang udah gila. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini aja. Gak boleh kemana-mana tanpa izinku. Awasi baik-baik. Kalau ada masalah, kalian tahu akibatnya. Ya. Bukan maksudku nyinyir, tapi hidup tenang aja susah ya. Mesti mikir yang enggak-enggak. Gini aja. Aku bantu kamu ngomong sama Mas Hang. Nak, Mama bakal lindungin kamu sampai mati. Kabur. Kak Huan, waktunya minum obat. Obat ini pasti ada masalah, nggak boleh diminum. Minum aja, makin banyak obat ini diminum. Makin besar kesuksesan transplantasi jantung anakku. Gimana ini?
Aku nggak percaya. Itu pasti obat aborsi. Aku hamil anak laki-laki. Pasti. Ini kan keturunan keluarga Zhao. Kamu pegang deh. Dia sama Xiao Kai. Sama-sama cucu keluarga Zhao. Tiba-tiba gila lagi. Ngomong apa sih? Cepat! Kak Huan, jangan overthinking. Ini obat penguat kandungan. Bukan obat aborsi. Aku nggak percaya. Kalian lihat aku yatim piatu, nggak ada yang bisa diandalkan. Pengen celakain aku dan anakku. Dokter, aku mau cari dokter. Directure. Kok nggak jaga pasien? Lari-lari di rumah sakit. Maaf, Bapak baik-baik aja kan? Menantu saya hamilnya susah. Dia stres banget, selalu merasa ada yang mau celakain dia dan anaknya. Karena ini, udah pesen kamar VIP khusus buat dia istirahat. Biasanya nggak keluar, ini emang kelalaian kami. Sungguh maaf, tapi kan ibu hamil. Harus lebih hati-hati. Tenang, kami pasti akan jaga dia baik-baik. Kak Huan, jangan ribut, pulang istirahat aja. Iya menantuku sayang, ibu mohon, jangan ribut lagi. Ja? Tolong, selamatin aku. Adek, keluargamu baik banget sama kamu. Jangan mikir yang enggak lagi, fokus jaga kandungan aja. Ini rumah sakit, tidak akan ada bahaya. Lepaskan aku, tolong aku. Masih belum mau lepas? Jangan. Lepaskan aku. Obat hanya bantuan. Yang terpenting adalah masalah di hatimu. Selama Xiaomin belum ditemukan, masalah di hatiku takkan terurai. Lari kenapa? Xiao Kai adalah anak kalian berdua. Mau nyawa anakku untuk selamatkan anak itu? Buang! Aku lawan kalian! Wanita gila, cari masalah ya? Aku lawan kau. Nenek harus diikat kuat, nanti dia gila dan lukai mama. Inilah anak yang kubesarkan dengan sepenuh hati. Inilah keturunan keluarga Zhao, dasarnya sudah busuk. Tampang seperti ini untuk siapa? Kami memberimu makan minum, agar yang di perutmu tumbuh baik. Dia harta penyelamat Xiao Kai, berharga. Minum. Iya, wajah muram untuk siapa? Bisa jadi obat cucuku, itu keberuntungan kalian. Kalau bukan karena kau masih berguna, sudah kusuruh pergi. Saya Lan. Minum. Saat makan malam, ada pergantian shift. Beberapa menit kosong. Suamimu baik sekali, kenapa kau seperti ini? Kenapa kau kabur? Hari-hari, kau hamil. Kuo Qiang, setelah Xiao Kai sembuh, aku akan beri kau anak laki-laki. Jangan anak laki, terlalu merepotkan. Anak perempuan saja. Bukankah katanya anak perempuan adalah baju hangat ayah? Jahat. Kakak ipar kabur. Sayang, kuatkan. Mama bawa kau ke tempat aman. Setelah Mama laporkan polisi, orang-orang jahat itu, takkan ada yang lolos. Berhenti. Nona, kenapa? Tolong aku. Aku telepon 120. Tak sempat, bawa dia ke mobil.
Pakai mobil kita, mobil itu. Nyawa dipertaruhkan, mobil atau manusia yang penting? Kenapa melihatnya hatiku sakit sekali? Sedih seperti apa, hamil dan hujan masih kabur. Mama, Apa? Lebih cepat lagi. Kuchang, lihat ITU. Apakah ITU Jeja? Iya, itu dia. Siapa wanita di sampingnya itu? Terlihat agak familiar. Lupakan siapa dia. Ayo kita ikuti. Tidak boleh masuk. Aku cari Dokter Su, hanya Dokter Su yang paling mengerti kondisi istriku. Kondisi pasien sangat kritis. Aku suaminya. Istriku menderita depresi berat dan paranoia, juga alergi terhadap banyak obat. Selain Dokter Su, siapapun tidak berguna. Kalau terjadi sesuatu, kalian yang bertanggung jawab. Pak, sekarang yang penting menyelamatkan nyawa. Semua dokter bisa memeriksanya. Kamu siapa? Urusan keluargaku, apa hubungannya denganmu? Dia istriku, setelah menikah denganku, dia milikku. Hidup atau mati, aku yang menentukan. Guo Qiang, dia mau kabur. bawa aku pergi? Tolong panggil polisi. Panggil polisi. Sayang, kamu tidak bisa hanya karena bertengkar sedikit lalu merusak kesehatanmu seperti ini. Kondisi kamu sangat berbahaya. Pak Zhao merawatmu tanpa henti. Aku belum pernah melihat suami sebaik dia. Kenapa kamu tidak tahu menghargainya? Pak Zhao merawatmu. Bekerja siang, begadang malam. Kenapa kamu tidak tahu menghargai orang? Ini semua kewajibanku. Istriku hamil sangat berat. Apapun yang kulakukan adalah kewajiban. Sebegitu merenya dengan keluarga, jangan main-main dengan Niawamu. Lihat, keluargamu juga sangat khawatir. Andai saja Xiao Min juga bisa menemukan orang yang benar-benar menyayanginya. Sayang, kamu tidak ingin dua nyawa hilang, kan? Jangan macam-macam. Xiao Kai belum sampai rumah sakit, waktunya tidak cukup. Aku akan berusaha menstabilkan janin dulu. Tunda dua hari lagi. Kondisi pasien sudah stabil. Tapi emosi ibu hamil sangat tidak stabil, tubuhnya masih lemah. Perlu istirahat total. Direktur tidak apa-apa, keluarganya juga ada. Haruskah kita pergi? Masih ada urusan perusahaan. Ayo pergi. Direktur, apakah Anda merindukan Nona Xiao Min? Tunggu, kalian keluarga ibu hamil, kan? Ini kalung yang baru saja. Putus dari tubuhnya. Ini kalung Xiao Min. Masih ingat menjaga anak, ya? Jangan mendekat. Lari lagi? Kenapa tidak lari? Aku memang meremehkanmu. Di depan banyak orang, kamu masih berpikir untuk melapor ke polisi? Selamatkan aku. Ini rumah sakit. Di luar rumah orang lalu lalang. Kamu ingin orang lain mendengar kamu memukulinya di sini? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dokter bilang padaku. Di ruang operasi berteriak-teriak, menelepon polisi. Kalau bukan karena aku yang mengatur, Xiao Kai bisa diselamatkan?
kita semua bisa masuk penjara. Apa? Desa Wanir Jalang. Xiao Kai memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Tidak hanya ingin membunuhnya, tapi juga ingin membunuh kita semua. Pukul. Pukul di sini. Lebih baik bunuh kami berdua sekalian. Kalau anak ini hilang, anak itu masih bisa hidup. Kyo Kyang. Lepaskan. Dokter, tolong. Kamu lihat tempat tidur pasien tadi pergi kemana? Maaf Pak Direktur, tadi terlalu banyak orang. Saya benar-benar tidak memperhatikan. Putriku. Tidak. Pasien yang baru dikeluarkan, di mana kamarnya? Ini saya juga tidak terlalu tahu. Biasanya perawat ada di lantai atas. Anda bisa cari di atas. Dokter Su, maaf merepotkan. Kak Huan kambuh lagi. Kami khawatir dia melukai dirinya sendiri. Bisakah Anda membantu mengikatnya? Baik. Permisi, tadi di lantai ini, kamar mana yang dimasuki? Pasien yang baru keluar dari ruang gawat darurat. Seorang ibu hamil. Nyonya bercanda, ini bukan bagian kebidanan. Juga bukan ginekologi. Mana mungkin ibu hamil dibawa ke sini? Benarkah? Terima kasih. Ini bisa mencegah dia menggigit dirinya sendiri. Emosi pasien sulit dikendalikan. Dokter Su, kondisinya terlalu tidak stabil. Untuk berjaga-jaga, lebih baik segera bawa Xiao Kai ke sini. Sang Lingjuan, nikmatilah hari-hari terakhirmu bersama anakmu. Jangan melawan. Kamu pikir masih ada yang akan menyelamatkanmu? Tenang saja. Anakku akan hidup di dunia ini. Menggantikan anakmu. Dokter, pasien yang baru keluar dari ruang operasi. Nama, departemen, ibu hamil, di mana tepatnya? Saya Pak Hendra. Apa hubungannya dengan ibu yang melahirkan? Aku ibunya. Bukankah dia yatim piatu? Hanya saja waktu itu, aku tidak sengaja kehilangan dia. Aku baru tahu, dia adalah anakku. Tolong, dokter. Katakan padaku di manajer sekarang. Bukannya Sao Kok yang bilang wanita ini tidak punya keluarga, mudah diatur? Kok tiba-tiba muncul seorang ibu? Sial, wanita ini tahu terlalu banyak. Jangan sampai mereka bertemu. Kondisi pasien sudah stabil, sudah diatur untuk pulang. Tapi tidak jelas dipindah ke rumah sakit mana atau langsung pulang ke rumah. Kami juga tidak tahu. Pulang? Dia dalam kondisi seperti ini. Bagaimana bisa pulang? Zhao Guochang, APA maksudmu? Zhao Guochang, APA maksudmu? Bisakah kamu jujur padaku? Kalau tidak, aku tahu semua latar belakangnya. Dia besar di panti asuhan. Ada apa? Bahkan ibunya sudah datang mencari. Aku beritahu kamu, gaya berpakaiannya. Langsung terlihat bukan orang biasa. Tidak mungkin. Orangnya sudah datang, aku beritahu kamu. Cepat bawa istrimu pergi, urusan kita ini. Kalau sampai bocor, nanti tidak ada yang bisa lolos. Kuo Qiang, kamu melamun apa? Dokter Su bilang, ibu kandung Sang Linghuan datang mencari. Bukannya dia yatim piatu? Bagaimana ini? Kalau ibunya tahu. Kuo Qiang, cepat cari solusi. Aku bisa apa? Aku juga mau tanya. Dari mana munculnya ibu kandung ini? Tidak bisa, Xiao Kai masih menunggu untuk diselamatkan, hampir berhasil. Jangan sampai ada masalah. Kuo Chang, sekarang. Kita sudah tidak bisa mundur lagi. Daripada terus menunda. Lebih baik selesaikan secepatnya. Aku tentu tahu. Tapi sekarang muncul ibu kandung. Anaknya masih di dalam perutnya, ini yang kita khawatirkan. Apakah berguna? Anaknya ada di perutnya. Tapi pisau, bukannya ada di tangan kita? Apa maksudmu? Bahkan jika ibunya datang, apakah bisa? Bertiga mengaku sebagai keluarga. Bahkan jika ibunya datang, apakah bisa? Bertiga mengaku sebagai keluarga. Kamu gila? Kamu tahu, ini kejahatan apa? Lalu bagaimana? Kalau tidak melakukan ini, lalu bagaimana dengan Xiao Kai kita? Mau lihat dia dibawa ke sana aja? Dia baru 5 tahun.
Kasih ke aku. Halo, Bos San. Halo. Apa? Tim audit datang sore ini? Oke, pasti saya bantu semaksimal mungkin. Terima kasih atas promosinya, Bos San. Terima kasih banyak. Wakil San, ada apa? Iya, Wakil San bilang tim audit mau inspeksi sore ini. Kalau ini berhasil, jabatanku bisa naik lagi. Coba tebak. Gajiku nanti bisa berapa? 300.000. 700.000. Mungkin lebih. Lawless Xiao Kai. Urusan Xiao Kai itu udah dulu. Sekarang kan masa krusial. Jangan sampai ada masalah. Ide barusan itu, lupakan. Jangan dipikirin lagi. Dengar tidak? Baik. Aku mau ketemu Wakil San. Akhir-akhir ini jangan cari masalah. Jangan bikin onar. Zhang Lingwan. Kenapa kamu selalu beruntung? Kenapa selalu selangkah lagi? Aku harus selamatkan anakku. Kamu buta? Nggak lihat aku? Maaf, Kak Lily. Aku beneran nggak lihat. Maaf, mata buat apa? Kalau terus kayak gini, kalian semua dipecat. Sombong amat, cuma cewek biasa. Iya juga. Dulu waktu Kak Lingjuan masih di sini enak banget. Dia kan istri sah manajer. Nggak sombong sama sekali, malah suka bantu kita kerja. Kasihan si Kak Huan, hamil tapi nggak tahu kalau suaminya selingkuh di luar. Anak haram pun sudah ada. SSST, kecilin suara. Kalau kedengaran orang, tahu kamu yang sebarkan. Kamu masih mau kerja di sini? Cewek yang ribut tadi siapa? Kayaknya bukan manajemen, mungkin karyawan biasa. Karyawan biasa kok bawel banget. Ada juga urusan manajer sama istrinya. Sudahlah. Tim audit sudah datang. Suruh mereka periksa baik-baik. Khususnya bagian personalia dan keuangan. Siap, Direktur. Gimana kabar kalungnya? Ada kabar tentang Xiaomin? Kami sedang meriksa semua catatan rumah sakit baru ini berdasarkan hal itu. Butuh waktu sebentar. Percepat, semakin cepat semakin baik. Kakak J yang disebutkan 2 petugas kebersihan tadi, kamu periksa juga. Kalau memang ada kesulitan, bantu saja. Baik. Xiaomin, anggap saja ini ibu mengumpulkan berkah untukmu. Ayo cucu, makan lebih banyak daging, biar gemuk. Mama Macon. Dasar anak kecil tidak tahu terima kasih, cuma tahu sayang sama mamamu. Aduh, ibu yang paling capek, ibu yang harusnya makan lebih banyak daging. Kakak Jie, sudah bangun? Lapar kan? Ayo makan. Meski kamu tidak mau makan, pikirkan juga bayi di perutmu. Cih, bawa pergi. Biar kelaparan 3 hari, aku tidak akan makan sedikit pun dari kalian. Makan, wanita jahat. Kamu pikir kamu masih punya pilihan? Biar 3 hari, kita tunggu dulu sampai bayi di perutmu lahir. Baru aku biarkan kamu kelaparan 3 hari. Pergi. Wanita jahat jangan ganggu mamaku. Aku pukul kamu. Ini anak yang kubesarkan dengan sepenuh hati. Sang Ling Huan, kamu benar-benar buta. Kakak Jie, kalau makanan enak tidak mau dimakan, tidak mau jadi manusia. Ya jadi anjing saja. Oh, Shokai.
harus makan, demi bayinya, harus makan. Makan baru ada tenaga untuk lari. Kalung, mana kalungku? Itu satu-satunya kenangan dari Mama. Sayang, ini pusaka keluarga kita. Semoga bayiku. Mama. Suara Mama. Aku bukan anak yatim. Permisi, apakah baru-baru ini ada ibu hamil muda, sekitar 20 tahunan? Sekitar setinggi ini, matanya besar dan cerah. Yang baru dipindahkan dari ruang gawat darurat? Ini kebidanan, setiap hari banyak ibu melahirkan yang datang. Kalau mau cari orang, kasih nomor tempat tidurnya. Aku tidak tahu nomor tempat tidurnya. Kalau namanya, kami tidak bisa sembarangan membocorkan privasi pasien. Nak, aku bukan orang jahat. Aku mamanya ibu hamil itu. Jangan bercanda, mana ada ibu kandung yang tidak tahu nama anaknya. Aku benar-benar mamanya. Kalau bukan karena menemukan kalung ini, aku juga tidak tahu. Anak yang kucari belasan tahun ada di sampingku. Ada apa panik-panik? Kayak lihat hantu, nanti bikin anak ketakutan. Ma, tidak baik. Mamanya Zhang Linghuan datang ke sini. Masih pegang kalung Zhang Linghuan. Aku pernah lihat. Itu pasti kalung Zhang Lingjuan. Apa? Sekarang juga kita telepon Guo Qiang. Nggak sempat, dia sebentar lagi datang. Gimana dong? Katamu, di sini. "206. Katamu, di sini." Halo, Bibi cari siapa? aku cari anakku yang dulu dirawat di kamar ini. Mana dia? Pasien sebelumnya? Cuma aku sendiri di sini. Bibi salah kamar ya? Masa sih salah? Kata suster nomor 206. Ngapain? Jangan sembarangan lihat-lihat. Masa sih salah? Kata suster nomor 206. Ngapain? Jangan sembarangan lihat-lihat. Ribut apa sih? Siapa yang ganggu cucuku? Nenek, ini dia. Mau masuk toilet. Maaf, Nek, salah paham. Kukira anakku di dalam. Lihat, isinya cuma toilet sama bak mandi. Hilaya, cari anak sampai masuk toilet orang. Maaf, nggak sengaja. Aku pergi ya. Cuma bilang maaf doang. Masuk kamar orang seenaknya. Kayaknya kamu mau nyuri ya? Apa-apaan sih? Lepesin. Sudah. Pakai bagus-bagus. Tapi kelakuannya kayak pencuri. Uang ini buat obat shock cucuku. Kalau ketangkep lagi, langsung kuantar ke polisi. Cepat pergi. Aduh mama, aku kaget setengah mati. Siakai, akting nenek bagus nggak? Nenek yang paling hebat. Orang jahatnya kabur semua.
Pergi. Pasti. Lihat dulu siapa nenekmu ini. Kamu ngapain? Untung aku cepat tanggap. Darahnya banyak banget. Jangan-jangan ada yang mati. Cepat panggil dokter. Untung aku cepat tanggap. Darahnya banyak banget. Jangan-jangan ada yang mati. Cepat panggil dokter. Latin. Ketemu anakmu belum? Belum. Katanya anakku sudah pulang. Kondisinya parah banget, mana mungkin pulang. 207 anak laki-laki, berarti 206. Asisten Liu, segera kerahkan semua staf. Kunci rumah sakit ini. Jangan bayarkan si lalat pun keliur. Apa yang terjadi dengan direktur? Hubungi direktur rumah sakit, suruh dia segera menangani kamar 206. Semua arsip personel, staf medis. Kunci semuanya, aku ingin tahu. Di mana sebenarnya anak perempuanku? Tidak bisa melahirkan sekarang. Sayang, bertahanlah sebentar lagi. Hubungi direktur rumah sakit, suruh dia segera menangani kamar 20.620. Semua personel, arsip, staf medis. Kunci semuanya. Aku ingin tahu di mana sebenarnya anak perempuanku. Tidak bisa melahirkan sekarang. Sayang, bertahanlah sebentar lagi. Direktur, ini darurat. Direktur, ini darurat. Kondisi Nona Xiaomin sekarang sangat kritis. Apa? Investigasi awal menunjukkan, suami Nona Xiaomin, Zhao Guoqiang, memiliki selingkuhan bernama Liu Fangli di luar. Mereka punya anak haram, yaitu anak laki-laki di kamar 207. Yang bernama Xiao Kai, mereka memalsukan. Bukti kemandulan Nona Xiaomin, mengaku anak haram sebagai anak angkat. Bangsat. Sampah masyarakat. Tidak hanya itu, anak haram itu menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Satu-satunya cara, jadi Zhao Guoqiang dan kawan-kawannya dengan sengaja ingin membuat Nona hamil hanya untuk menunggu bayi lahir dan mengganti jantung anak haram itu. Tolong aku. Bawa aku pergi, laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Apa yang telah kulakukan? Aku sendiri menyerahkan anakku. Kembali ke tangan serigala dan harimau. Tolong aku. Bawa aku pergi, laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Apa yang telah kulakukan? Aku sendiri menyerahkan anakku. Kembali ke tangan serigala dan harimau. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri, yang paling penting adalah segera Temukan Nona dan hentikan operasinya. Bos Huo ketemu. Bos Huo, pasien kamar 206. Nona Zhang Lingwan. Amit ba, Dui Guanin, Kumahan, Lindanji Kukuku, semoga operasinya berjalan lancar. Dan selamat. Kalau memang harus mencabut nyawa, cabutlah nyawa si pembawa sial itu, jangan sentuh cucuku. Tante Hua, tolong jangan pergi, aku jadi panik. Tolong.
Siapakah Ibu Kendang? Mana mungkin tidak panik? Cucuku sedang bertaruh nyawa di dalam sana. Kalian mau apa? Di dalam sedang ada operasi. Ini bisa sembarangan dimasuki? Tidak tahu aturan antrian? Amit ba, Dui Guanin, Kimahan. Kalian mau apa? Di dalam sedang ada operasi. Ini bisa sembarangan dimasuki? Tidak tahu aturan antrian? Tante Hua, orang itu. Sepertinya ibu kandung Zhang Lingjuan. Kalian siapa? Bisa sembarangan masuk ruang operasi? Kilya. Operasi ini tanggung jawabku. Kamu dokter bedah? Operasi Caesar Kendungen. Mana kompetensimu? Direktur, diamlah. Kau tahu sedang melakukan APA? Tahukah kau siapa yang terbaring di ranjang itu? Ini putri bos Huo. Nak, jangan takut. Kau aman sekarang. Aman? Kau tidak tahu betapa. Aku tahu, Mama tahu semuanya. Kali ini, Mama pasti akan melindungimu. Bos Wo, tenang saja. Aku sendiri yang akan menangani persalinan Nona. Pasti ibu dan anak selamat. Dia? Siapa dia? Dr. Su. Dia? Siapa itu? Dr. Su, kenapa keluar? Tidak boleh keluar. Bukannya seharusnya kau di dalam, mengoperasi Xiao Kai? Dr. Su. Dr. Su. Kenapa tidak dioperasi? Cepat bawa masuk. Cucuku butuh jantung itu untuk bertahan hidup. Kau yang menggekal. Kau yang menghancurkan harapan Xiao Kai. Aku? Kau harus bersyukur Xiao Min dan bayinya masih selamat. Kalau tidak, bukan sekadar tamparan. Xiao Min? Itu menantuku. Zhang Lingwan. Kalian perampok. Punya uang dan kuasa seenaknya. Menindas rakyat kecil? Ayo lihat semua. Pembenar. Tidak ada keadilan. Itu dia. Mereka pamer kekuasaan. Mengusir cucuku yang sekarat dari ruang operasi. Ayo nilai yang benar. Serbat Entrian. Serobot ruang operasi. Lihat baik-baik ini. Jadwal operasi hari ini tertulis jelas. Hari ini hanya satu operasi. Putriku, operasi sesar. Aku ingin bertanya. Operasi apa yang dilakukan cucunya? Sudah dijadwalkan belum? Sudah ada janji temu? Dari mana sumber organnya? Apa salahnya ibu dan anaknya pakai satu ruang operasi? Yang lebih lucu, nenek ini tadi bilang. Kami memukul ibu anaknya, sekarang bilang anak ini. Adalah ibu dan anak dengan nona kami, bagaimana bisa cucumu? Ditemukan di jalan, lihat orang langsung panggil mama. Ternyata setelah lama, selingkuhan. Dibutakan oleh nafsu. Urusan kalian apa? Aku punya anak.
Direktur Grup Huo, kalian bicara sembarangan lagi. Aku akan suruh anakku menghajar kalian semua. Operasi Bos Huo berjalan lancar. Seorang putri. Kalian bicara sembarangan lagi, aku akan suruh anakku menghajar kalian semua. Xiao Kai, Operasi Bos Huo berjalan lancar. Seorang putri. Ibu dan anak selamat. Nona Fu sementara dibawa ke kamar VIP untuk observasi. Karena putri kecil lahir prematur. Perlu dibawa dulu ke ruang perawatan neonatal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tenang saja. terima kasih, Direktur. Dr. Su diduga terlibat dalam percobaan pembunuhan. Melanggar peraturan medis, bukti sudah jelas, akan diserahkan ke Badan Kepolisian untuk diproses sesuai hukum. Iya, aku terlalu banyak bicara. Xiaomin, Oh Bukan Lingwan. Sekarang kamu merasa bagaimana? Masih ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik, terima kasih. Tapi apa maksudmu di ruang operasi tadi? Kenapa kamu bilang mama? Ini adalah anakku yang diculik. Hilang selama 25 tahun. Lihat. Namanya Huo Min. Lihat matanya. Hidungnya. Ini aku. Anakku. Anakku, kau menderita. Mama terlambat datang. Mama minta maaf padamu. Bagaimana mungkin ini mamaku? Nona, ini laporan tes DNA yang dipercepat. Kamu benar-benar putri kandung Chairman. Aku akhirnya menemukanmu. Kakak Huan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, tolong selamatkan Xiao Kai. Berikan jantung anakmu untuk Xiao Kai. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Huan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon. Tolong selamatkan Xiao Kai. Berikan jantung anakmu. Untuk Xiao Kai. Liu Fangli, kamu gila? Keluar. Aku tidak gila. Xiao Kai juga anakmu. Dia juga tumbuh besar di hadapanmu. Dia masih anak laki-laki. Pasti akan sukses saat besar nanti. Tolong selamatkan dia. Cukup. Asisten Liu, bawa dia keluar. Kakak Huan, aku mohon, demi hubungan kita dulu. Demi Xiao Kai yang sudah memanggilmu ibu berkali-kali. Tolong selamatkan dia, aku akan jadi budakmu selamanya. Aku mohon. Liu Fangli. Kalau kamu begitu mencintai Xiao Kai, kenapa tidak berikan jantungmu sendiri untuknya? Kakak Huan, apa yang kamu bicarakan? Manusia hanya punya satu jantung. Kalau aku memberikannya, aku akan mati. Kalian juga tahu, manusia akan mati tanpa jantung. Lalu kenapa kalian berani mengambil jantung anakku untuk anak haram itu? Kenapa? Zhang Lingwan, dasar wanita jahat, kamu membunuh Xiao Kai. Guo Qiang tidak akan membiarkanmu, dia wakil direktur grup Huo. Membunuh semua membunuh semua. Kamu dan anakmu, kalian berdua akan mati mengenaskan. Zhang Lingwan, dasar wanita jahat. Ibu. Apakah ibu merasa aku terlalu kejam tadi? Kijem? Ibu justru merasa kamu terlalu baik. Menghadapi orang yang berhati ular seperti itu, hanya dengan kata-kata tidak cukup. Jika bukan karena hukum, ibu ingin membunuhnya sendiri. Tapi Zhao Guoqiang dia. Bagaimanapun wakil direktur grup Huo. Aku takut dia akan membahayakan ibu. Nona, mungkin kamu belum tahu, kamu sebenarnya Huo dari grup Huo. Jika bukan karena hukum,
ibu ingin membunuhnya sendiri. Tapi Zhao Guoqiang dia. Lagi pula dia wakil presiden grup Huo. Aku takut dia akan membahayakanmu. Kamu mungkin belum tahu, seharusnya nama belakangmu adalah Huo. Huo dari grup Huo. Huo, orang terkaya itu. Aku adalah direktur utama grup Huo. Sang Lingjuan. Putri Direktur Huo, putri orang terkaya. Aku ternyata. Tidak bisa. Harus mereka. Bujuk Sang Lingjuan untuk kembali. Dan kamu adalah Huo Lingin. Satu-satunya pewaris. Jadi, Nona, kamu tidak perlu khawatir. Orang seperti Zhao Guoqiang, di mata grup Huo, hanya seperti semut. Kerusakan yang mereka lakukan padamu. Kita akan menuntut balas dengan bunga. Nak, akhirnya kamu pulang. Hari ini, kamu tidak di rumah. Ibu hampir mati dipermalukan oleh Sang Lingjuan itu. Dasar pelacur. Kamu bertengkar dengannya? Tidak juga. Dengan ibunya. Kenapa sampai sebegitunya? Ibu. Mulai sekarang dan selamanya. Jangan sekali-kali menyinggung Sang Lingjuan. Kamu tidak hanya tidak boleh menyinggungnya, tapi juga harus memujanya seperti nenek moyang. Dipersembahkan seperti dewa. Berdasarkan apa? Aku ibumu, dia cuma ayam yang tidak bertelur. Berdasarkan nama belakang ibunya, Huo. Huo dari grup Huo, 100 kali lebih kuat dari Liu Fangli itu. Ayah tua yang mau pensiun. Nak, keluarga Zhao kita akan menjadi sangat kaya. Dengan memeluk kaki emas ini, di masa depan, apa yang tidak bisa kita dapatkan? Kamu mengerti itu bagus. Dan Xiao Kai, suruh Liu Fangli membawanya pergi. Jangan sampai muncul di depan Lingjuan, agar dia tidak merasa tidak nyaman. Tapi Xiao Kai kan darah daging keluarga Zhao kita. Ibu. Jangan berpikiran sempit. Asalkan kita bisa mendekati Sang Lingjuan. Menjalin hubungan dengan keluarga Huo. Di masa depan, berapapun cucu yang kamu inginkan, bisa dengan mudah dilahirkan. Xiao Kai sekarang adalah beban kita. Harus disingkirkan. Mama, Papa, dan Nenek ingin membunuhku. Cepat selamatkan aku, Mama. Tapi Xiao Kai kan masih keluarga Zhao. Darah daging kita. Bu, jangan berpikiran sempit. Asal dekat dengan Sang Lingjuan. Dekat dengan keluarga Huo. Nanti mau punya berapa cucu pun bisa semudah itu. Xiao Kai sekarang jadi beban keluarga kita. Harus disingkirkan. Mama, Papa, Nenek mau bunuh aku. Tolong selamatkan aku, Mama. Xiao Juan, masa perlu tanya? Tentu kami datang untuk melihatmu. Dan si kecil. Lihat, ini semua aku dan Mama. Khusus pilihkan untukmu. Lihat, susu impor, celana katun berkualitas. Ada juga popok, semuanya pasti berguna. Apa yang dibutuhkan anakku, aku bisa beli sendiri. Tak perlu kalian repot. Xiao Juan, jangan bicara begitu. Guoqiang kan ayah si kecil. Memberi uang dan tenaga itu sudah seharusnya. Iya. Ayah, simpan saja sedikit kasih sayangmu itu. Untuk anakmu Xiao Kai. Anak perempuanku tak butuh. Xiao Juan, ini salah Mama. Mama yang tidak baik. Mama yang memaksa Guoqiang punya anak dengan wanita itu. Kalau mau marah, marahlah pada Mama. Ini semua salah Mama. Cucuku yang malang, anak ini. Juga separuh darah keluarga Lao Zhao. Kondisi tubuhmu belum pulih, biar aku yang urus si kecil. Pasti ku buat gemuk dan sehat. Biar aku yang urus. Kau apa? Tong! Ada yang mau menculik anak. Kamu siapa? Kenapa dorong mamaku? Xiao Juan, tidak apa-apa? Tidak terluka? Bu, aku baik-baik saja. Untung ibu datang tepat waktu. Bu, Anda. Anda adalah Direktur Huo? Bu, aku suami Xiao Juan. Zhao Guoqiang. Juga setengah anakmu.
Aku hanya punya satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Bu, menantukan setengah anak. Nanti, aku akan jadi anak kandungmu. Aku dan Xiao Juan pasti berbakti padamu. Kelihatannya cukup baik. Bu, Kalau dia suami Xiao Juan, berarti juga keluarga. Keluarga? Tentu keluarga. Xiao Juan baru melahirkan, butuh istirahat. Hari ini tidak nyaman. Begini saja, lain kali aku yang traktir makan. Sekalian kita berkenalan secara resmi. Baik, baik, Bu. Panggil saja kapanpun, aku selalu siap. Ayo pergi. Ibu, kamu ngapain? Aku tahu kamu ragu, tapi tonton saja sampai habis, nanti kamu akan mengerti. Xiao Juan baru saja melahirkan, masih butuh istirahat. Hari ini tidak memungkinkan. Begini saja, lain kali aku yang traktir, kita makan bersama. Sekalian kita bisa berkenalan lebih dalam. Oke, Ibu. Panggil aku kapan saja, aku selalu siap. Ibu, kamu ngapain? Aku tahu kamu ragu, tapi tonton saja sampai habis, nanti kamu akan mengerti. Jadi, Zhao Bok yang tiba-tiba bersikap seperti ini hari ini, merendahkan diri karena grup sudah menemukan. Dia menyalahgunakan dana publik hotel. Dia takut ketahuan. Makanya dia ingin memanfaatkan hubungan ini untuk menghindari tanggung jawab. Memang anakku, langsung paham. Tapi ini masih tahap awal audit. Ini baru puncak gunung es, dan petunjuknya masih agak samar. Sekarang, ada beberapa yang terkait dengan kekurangan dana. Tapi belum ada bukti langsung. Sepertinya, juga melibatkan wakil presiden San. Sebelum ada bukti konkret, aku tidak bisa mengambil kesimpulan. Bos San sebagai pemimpin tinggi hotel, pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku mengerti, tadi Anda pura-pura bersikap baik. Untuk membuatnya lengah, agar dia menunjukkan lebih banyak kelemahan. Nona besar begitu pintar, Anda. Kamu kenapa di sini? Mener Zhao, baru pulang dari mana? Setelah dapat backingan orang penting, gaya jalan saja beda. Bukannya sudah kubilang, bahwa Xiao Kai pulang ke rumah orang tua beberapa hari. Pulang ke rumah orang tua? Mimpi kali. Xiao Guochong, jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Mau melepaskan kami berdua, untuk mendekati Zhang Linghuan dan ibunya. Mau cari baker kaya? Aku beritahu, tidak mungkin. Apa yang kamu omongkan? Xiao Kai juga anakku. Lalu bagaimana dengan jantung yang bisa menyelamatkannya? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan lupa, segala perbuatanmu dengan wakil presiden San, satu persatu. Aku ingat semuanya. Liu Fangli, kamu berani mengancamku? Guo Qiang, aku tidak mengancam, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Shokai. Asalkan Shokai sembuh, aku akan bawa dia pergi jauh, tidak akan mengganggumu lagi. Kamu bisa nikmati kekayaanmu, oke? Diam. Xiao Guochong. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Satu persatu, aku ingat semuanya. Liu Fangli, kamu berani mengancamku? Guo Qiang, aku tidak mengancammu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Shokai. Asalkan Shokai sembuh, aku akan membawanya pergi jauh-jauh, tidak akan mengganggumu lagi. Kemakmuran dan kekayaan, setuju? Diam. Xiao Guochong. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Nona besar, aku akan bawa nona kecil ke lantai bawah dulu. Untuk urusan terakhir keluar dari rumah sakit, tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu, Asisten Lee. Nah, ketemu ibu kandung yang kaya, langsung beda deh. Kelihatannya sok anggun. Lumayanlah, masih lebih baik daripada yang mulutnya tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu, Nona besar, semuanya sudah selesai, kita bisa pergi. Anjing baik tidak menghalangi jalan. kenapa? Rumah sakit ini punyamu? Hanya kamu yang boleh lewat sini. Kalau orang lain lewat, langsung disebut anjing? Ayo, semua, nilai deh siapa yang salah.
Siapa lagi? Iya nih, keterlaluan banget. Kakak Huan, aku cuma membongkar kalau kamu bawa barang palsu. Nggak perlu sampai segitunya kan ke aku? Bukankah Giok ini yang dulu selalu diidam-idamkan wakil direktur San? Kukira ibu kandung Sang Ling Huan. Kaya banget, ternyata ngasih replika ke anaknya. Lucu banget deh. Kakak Huan, aku cuma membongkar kalau kamu bawa barang palsu. Nggak perlu sampai segitunya kan ke aku? Bukankah Giok ini yang dulu selalu diidam-idamkan wakil direktur San? Kukira ibu kandung Sang Ling Huan. Kaya banget, ternyata ngasih replika ke anaknya. Lucu banget deh. Kamu bilang Giok ini palsu? Emang bukan? Kakak Huan, kalau nggak ngerti, jangan dipakai dong. Dipakai cuma bikin malu. Ternyata nggak cuma mulutnya yang nggak bisa ngeluarin gading. Matanya juga buta. Kamu, Kakak Huan, aku cuma mau mengingatkan dengan baik. Kamu sendiri nggak ngerti, bawa-bawa jadi bahan tertawaan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menyeret Kuo Qiang, menyeret manajer Zhao, sampai menimbulkan masalah, yang nggak baik kan? Sok gaya banget, udah diingetin baik-baik malah marah-marah. Keterlaluan banget. Dasar malu jadi marah. Kakak Huan, dengarkan nasihatku, lepas saja itu. Barang palsu seperti ini, bawa-bawa cuma bikin malu. Ini asli. Kamu benar-benar nggak kapok sampai dapat masalah. Kamu tahu barang aslinya di mana? Dulu ada di museum. Terus, dibeli oleh seorang pengusaha kaya misterius. Masa ia ada di kamu? Jangan bilang. Kamu itu si pengusaha kaya misterius? Bagaimana kalau bukan aku si pengusaha itu? Tapi aku anak perempuannya. Bohong banget. Anak orang kaya level top mana ada? Keluar rumah cuma ditemani asisten, pakaiannya juga norak. Zhang Linghuan pasti cuma mau nipu aku. Bagaimana kalau bukan aku si pengusaha itu? Tapi aku anak perempuannya. Bohong banget. Anak orang kaya level top mana ada? Keluar rumah cuma ditemani asisten, pakaiannya juga norak. Zhang Linghuan pasti cuma mau nipu aku. Liu Fangli, kamu ngapain sih? Jatuh ya udah, kenapa panik banget? Cai kayak gini. Di pasar Loak, 50.000 bisa dapat 3. Siapa bilang ini palsu? Soalnya aku pernah lihat yang asli. Giok ini karya Master Wang Jinghua. Ukiran tangan, kilin bangga di salju. Cuma ada 1 di dunia. Udah lama dibeli sama pengusaha kaya misterius. Masa ia ada di dia? Katanya sih, sang master punya banyak aturan. Carry-nya. Bukan cuma punya uang bisa beli. Berarti yang dipakai cewek ini pasti palsu dong. Kalian ngomong apa sih? Asisten Liu, nggak usah debat sama dia. Ganti rugi. Orang kampung kayak kamu memang pelit banget. Udah deh, aku sial aja. 300.000 cukup nggak? Bisa beli beberapa tuh. Kamu sendiri bilang ini karya Master Wang. 300.000. Kamu menghina Master Wang atau IQ aku? Kebanyakan acting deh. Kalau bilang ini asli, berani uji nggak? Kalau emang asli, aku makan. Setelah ganti rugi, mau dimakan atau diminum terserah. Berani taruhan? Oke. Kalau asli, aku ganti rugi. Kalau palsu, aku mau. Jantung anak kamu. Setelah ganti rugi, mau dimakan atau diminum terserah. Berani taruhan? Oke. Kalau asli, aku ganti rugi. Kalau palsu, aku mau. Jantung anak kamu. Mimpi. Nggak mungkin. Kenapa? Takut? Berarti kamu tahu ini palsu. Nona, Giok ini pasti asli. Aku tahu nyawa anak perempuanku sangat berharga. Aku tidak mungkin mempertaruhkannya. Untuk taruhan apapun. Masih ngotot? Aku tahu di mana barang aslinya. Barang asli itu ada di brankas hotel kami. Beberapa waktu lalu, wakil direktur San bersusah payah mencari yang asli. Berani ikut aku ke hotel untuk memeriksa keasliannya? Apa yang tidak berani? Justru kamu, cukup uangnya nggak? Kamu serius? Zhang Linghuan adalah putri ketua direksi Huo. Beneran, Lausan? Hari-hari indah kita benar-benar datang. Nanti hotel ini, kan, urusan kita berdua. Zhao Guqiang ini, dulu selalu manggil bosan. Sekarang udah naik daun, mulai manggil aku Lausan. Sudahlah. Jaga-jaga kalau dia beneran jadi menantu ketua direksi. Memang masih berguna.
Adik Guoqiang, nanti kakak di kantor pusat. Mau minta tolong kamu kasih masukan baik. Gampang, hubungan kita kan dekat. Nanti, kalau aku dapat keuntungan, pasti ada bagian buatmu, Lausan. Tapi, Lausan, ada satu hal. Masih harus merepotkanmu. Beberapa hari lagi, ibu mertuaku, yaitu ketua direksi, mau mengajakku makan. Pertemuan resmi pertama, nggak mungkin datang tangan kosong. Kita harus siapin hadiah seperti ini. Lihat ini. Kebetulan, beberapa hari ini ada teman. Nitip batu giok bagus di sini, katanya karya Master Wang. Aku kan orang kasar, nggak ngerti soal beginian. Pabu aja. Lausan. Batu giok ini bagus. Memang jagoan kamu. Ada tamu di resepsionis, Nona Liu Fangli, dan seorang wanita lain bilang ada urusan mendesak. Sedang menunggu di ruang rapat. Masih ada waktu untuk menyesal. Kalau sekarang mau mengaku kalau giokmu palsu, lalu minta maaf padaku. Nanti di depan bos San, aku masih bisa bantu minta ampun. Aku juga kasih nasihat yang sama, asal kamu mau sukem minta maaf. Lalu pergi bawa Xiao Kai. Mungkin aku mau memberimu kesempatan. Kamu benar-benar nggak kapok sebelum dapat masalah. Nanti pas bos San datang, baru kamu nangis. Ayah angkat. Liu Fangli dan Bosan, ternyata punya hubungan seperti ini, pantas saja dulu. Zhao Huok yang begitu memanjakan Liu Fangli. Di kantor, panggil jabatan. Bos San. Pai Kerala. Hari ini bawa orang untuk mencariku. Ada apa? Sial, bos San, dia itu, Anda sebelumnya. Memperlihatkan sebuah giok padaku. Dia membawa yang palsu dan memaksa menyalahkanku karena merusak. Batu sialannya, minta ganti rugi. Sepertinya dia bukan berasal dari keluarga kaya top. Mungkin punya sedikit uang, kayaknya mau cari masalah. Giok itu sudah kuberikan ke orang lain. Apa? Diberikan ke siapa? Perlu kuberitahu kamu? Maaf, bos San. Aku cuma takut kalau yang asli tidak ada. Wanita ini tidak mau mengaku. Nona Castle. Suka pamer, bisa dimengerti. Tapi sampai ke kantor, begini saja, lihat wajahku. Kamu minta maaf ke Liu Fangli. Ini selesai. Kamu beruntung. Niat baik Anda kuhargai. Sudah kukatakan. Yang ada di tanganku ini yang asli. Niat baik Anda kuhargai. Tapi soal beruntung ini, sudah kukatakan, yang ada di tanganku ini. Yang asli. Bandel sekali, di depan bos San. Masih berani ngawur. Anak muda, bersemangat itu baik, tapi kalau berlebihan. Sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Sudah kuberi jalan keluar. Mana yang asli mana yang palsu belum jelas. Siapa yang tidak tahu diri, jangan-jangan. Yang ada di tanganku ini, ada yang mau menipu dengan barang jelek. Bahkan pakai giok palsu itu untuk mencapai tujuan tersembunyi. Kamu? Giok itu, menantu Direktur Huo. Kalau begitu panggil dia, hadapi langsung. Yang ada di wakil direktur San. Itu yang palsu. Kamu ngomong apa? Damn. Kenapa gadis ini bersikukuh soal keaslian giok? Jangan-jangan yang di tangannya asli? Sudahlah. Barang sudah diberikan, asli atau palsu ada yang bertanggung jawab. Kebetulan pakai kesempatan ini untuk menguji posisi Xiao Guoqiang. Di hati direktur. Sudahlah, menantu Direktur Huo ada di luar.
Lausan, kenapa terburu-buru memanggilku? Kok bisa Guo Qiang? Kalau dia tahu hubungan asliku dengan wakil direktur San, pasti dia akan lebih memihak Zhang Lingjuan. Dia tidak boleh tahu. Giwah batu giok yang kuberikan padamu, ada gadis bilang itu palsu. Siapa yang berani menipuku? Lau. Istri. Istri, kenapa kamu di sini? Istri, giwah batu giok yang kuberikan padamu. Siapa yang berani menipuku? Lau. Istri. Istri, kenapa kamu di sini? Istri, Ini istrinya, berarti dia adalah... Istri, kenapa kamu ke sini? Kalau ada masalah telepon saja. Aku akan menjemputmu, kan lebih baik. Sebenarnya mau bilang, tapi belum sempat. Langsung ditarik oleh Xiao Li keluargamu, bilang. Giwah batu giokku ini palsu, mau konfrontasi dengan wakil direktur San. Liu Fangli, kamu mau apa? Guo Qiang, Denga Pendula Sangku. Istri, kasih aku muka, Xiao Li ini. Anak wakil direktur San, wakil direktur San. Segera dipindahkan ke kantor pusat, setelah aku mengambil alih grup Huo. Masih butuh dia. Jelek tapi banyak maunya. Tapi... Xiao Li anak wakil direktur San, tapi kok dia bermarga Liu? Anak haram, ikut marga ibu. Istri, kasih aku muka, ya? Kedua orang ini tidak terlihat seperti ayah dan anak yang normal. Zhao Buqiang, mukamu cuma seharga kura-kura hijau. Baik, aku kasih muka. Lausan, perkenalkan, ini istriku. Zhang Lingjuan, putri direktur Huo. dia benar-benar istrimu, putri direktur Huo? Asli, tidak palsu. Maaf tadi, mungkin aku salah lihat. Tidak apa-apa, Nona Huo salah paham, semua salah paham. Mungkin temanku yang punya giwah palsu. Yang di tanganmu yang asli. Istri, ada apa? Ganti yang baru, kan tadi wakil direktur San sudah bilang. Benar ada di kamu. Oh iya, betul. Ini untukmu. Baiklah, terima kasih banyak. Sial, giok ini sebenarnya rencananya untuk diberikan ke direktur. Sekarang diambil oleh Zhang Lingjuan. Bagaimana jika dia tidak bilang ini pemberianku, atau bilang tapi direktur? Tidak suka barang palsu ini, bukannya malah salah sasaran. Sayang, kalung giok untuk ibu harus disimpan baik-baik. Aku minta wakil direktur San membelinya dengan harga 6 juta. Harus disimpan baik-baik. Sial, giok ini sebenarnya rencananya untuk diberikan ke direktur. Sekarang diambil oleh Zhang Lingjuan. Bagaimana jika dia tidak bilang ini pemberianku, atau bilang tapi direktur? Tidak suka barang palsu ini, bukannya malah salah sasaran. Sayang, kalung giok untuk ibu harus disimpan baik-baik. Aku minta wakil direktur San membelinya dengan harga 6 juta. Harus disimpan baik-baik. Direktur, audit menyeluruh tahap pertama sudah selesai. Di laporan terlihat sangat bersih, grup perusahaan Huo. Semua proses dokumen, prosedur persetujuan, dari luar terlihat. Hampir tidak ada celah dari pihak wakil direktur San. Belum ditemukan bukti langsung yang membuktikan dia punya masalah keuangan. Tidak mungkin, perusahaan San Houzi sudah bekerja denganku bertahun-tahun. Dia pasti tidak sebersih itu, pasti ada sesuatu yang belum kita temukan, saluran tersembunyi. Ya, dia sangat teliti, kita butuh waktu lagi. Bahkan fakturnya cocok semua. Xiao Juan datang tepat waktu, mari kita dengarkan bersama.
Ibu, mungkin ada satu hal yang bisa kuberikan ide baru. Begini kejadiannya, aku percaya ibu. Ibu pasti tidak akan memberiku barang palsu, jadi yang diberikan wakil direktur San ke Zhao Guoqiang ini pasti palsu, tapi di bawah giok palsu ini ada faktur dan sertifikat autentikasi, lengkap semua, fakturnya asli. Berasal dari toko antik yang punya. Kerja sama jangka panjang dengan hotel. Direktur, ini menunjukkan wakil direktur San. Sangat mungkin punya jaringan pemalsuan yang sangat matang. Menggunakan dokumen dan proses yang sepenuhnya sah. Untuk mengemas barang palsu atau berkualitas rendah. Lalu mencatatnya dengan harga asli untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pantasan laporannya bersih, ternyata barang bagusnya palsu. Proses pembukuannya semua asli, proses asli barang palsu yang cerdik. Xiao Juan, kali ini kamu berjasa besar. Senang bisa membantu ibu. Tapi satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana membuktikan hubungan langsung antara wakil direktur San dengan giok palsu ini. Nama di faktur adalah hotel. Pemohon pembelian adalah Zhao Guoqiang. Bagaimana cara? Ibu, aku pikir aku sudah mendapatkan bukti yang sempurna. Ibu, aku pikir aku sudah mendapatkan bukti yang sempurna. Iya, si kecil sangat lucu. Berdasarkan petunjuk giok dan arahan selanjutnya dari Nona Besar, kami telah berhasil menguasai wakil presiden San. Rantai pemalsuan juga mendapatkan bukti kunci. Materi hukum dan laporan audit sudah siap. Siap untuk diajukan kapan saja. Kerja bagus. Lebih baik sekarang daripada nanti. Telepon keluarga Zhao. Katakan bahwa malam ini aku mengundang mereka untuk makan malam keluarga. Baik. Ibu, bukannya bukti sudah lengkap? Kenapa masih repot-repot makan dengan keluarga Zhao? Zhao Guoqiang dan wakil presiden San. Bisa diselesaikan, tapi tikus diselokan. Tidak hanya satu dua, harus diberi umpan. Baru bisa ditangkap sekaligus, hari ini ibu akan mengajarimu lagi. Memojokkan anjing ke lorong buntu, memukul anjing yang terjebak. Kenapa kamu datang? Siapa yang menyuruhmu datang? Kalau aku tidak datang, mau aku lihat saja. Kamu dan si manis itu saling mencintai. Berbagi kebahagiaan dengan mereka berdua. Zhao Guoqiang, jangan pernah berpikir untuk itu. Bisa lebih mengerti tidak? Aku melakukan ini untuk siapa? Bukankah untuk kehidupan mewah kita? Asal bisa menguasai keluarga Huo, uang berapapun bisa didapat. Penyakit Xiao Kai bisa disembuhkan. Hidup mewah, Xiao Kai sudah tidak bisa menunggu. Kalau aku terus mengerti, anakku akan mati. Aku harus bagaimana? Keluarga Huo menjaganya sangat ketat. Aku bahkan tidak bisa bertemu. Aku tidak peduli, aku mau kamu sekarang juga dapatkan jantung untukku. Halo. Sayang, jangan buru-buru, kalian pelan-pelan saja, aku pesan makanan dulu. Tunggu kalian datang. Mereka akan segera naik, kamu pulang dulu. Pulang dan tunggu kabar dariku. Xiaoli, aku hanya punya Xiao Kai satu anak, aku tidak akan menyerah padanya. Percayalah padaku, saat aku mendapatkan aset miliaran keluarga Huo. Dokter terbaik di dunia, pencocokan jantung terbaik. Apa yang tidak bisa kita dapatkan? Aku hanya takut Xiao Kai tidak bisa menunggu sampai saat itu. Tenang saja. Anakku Zhao Guoqiang. Beruntung dan kuat, dia pasti bisa bertahan. Kamu pulang dulu, tunggu aku tenangkan mereka. Pulang. Aku akan berdiskusi lagi denganmu. Baik. Halo, kalian sudah sampai? Oke, aku turun menjemput. Tenang saja. Anak Zhao Guoqiang. Pasti kuat bertahan, dia anak yang beruntung. Kamu pulang dulu, tunggu aku tenangkan mereka. Nanti aku pulang. Aku akan berdiskusi lagi denganmu. Baik. Halo, kalian sudah sampai? Oke, aku turun menjemput. Ibu,
Aku menghormati Anda dengan minuman ini, aku habiskan, Anda terserah. Ibu, dulu aku brengsek, aku bukan manusia. Aku membuat Xiao Huan menderita, aku berjanji pada Anda, mulai sekarang. Aku akan benar-benar berubah, setia pada Xiao Huan. Tuan Zhao, kurasa Anda salah, saya Huolinging. Tidak pantas dipanggil ibu olehmu. Ibu, jangan bilang begitu, aku dan Xiao Huan suami istri. Ini hitam di atas putih, ada surat nikahnya. Xiao Huan istriku. Anak itu juga mengalir darah Zhao Guoqiang. Setengahnya. Jadi, Xiao Huan istriku, kami suami istri. Harta keluarga Huo seharusnya setengahnya milikku. Ibu. Anda sudah tua, berapa lama lagi bisa melindunginya? Hanya aku yang akan menemani Xiao Huan seumur hidup. Jangan macam-macam. Zhao Guoqiang, kamu tahu. Aku tidak pernah, seperti sekarang, memandang rendah kamu. Dulu kamu menindasku untuk mempertahankan harga dirimu yang menyedihkan. Dan reputasi suami baik, kemudian. Kamu dengar Liu Fangli dan Wakil Direktur San. Punya hubungan tidak jelas, langsung seperti anjing. Menjilat ingin mendapat keuntungan. Sekarang, kamu tahu latar belakangku, merasa ada untungnya. Lalu pakai wajah menjijikkan itu lagi mendekat. Zhao Guoqiang, kamu benar-benar menjijikkan. Zhang Linghuan, kamu siapa berani memperlakukanku seperti ini? Jangan bergerak. Berani begitu sombong, hanya karena merasa Wakil Direktur San masih bisa melindungimu? Kamu. Apa maksudmu? Mau apa? Xiao Huan, kita suami istri, kita satu. Bukan aku yang mau apa, tapi Zhao Guoqiang. Apa yang sudah kamu lakukan? Zhao Guochang. Zhao Guoqiang, dasar bajingan. Bukannya kamu bersumpah bahwa kamu adalah menantu dari Chairman Huo? Dan seluruh perusahaan Huo akan jadi milikmu? Lausan, ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Helen Appen, orang-orangku sudah ditangkap semua. Garis itu, garis paling penting itu. Hancurkan habis-habisan oleh Wei. Kamu tahu nggak? Zhao Guoqiang, aku kasih tahu. Kita sekarang di perahu yang sama, jangan harap bisa kabur. Lebih baik kamu cari solusi cepat, atau apakah? Men beretmu, SIV kok kubur bersama. Lausan, ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Helen Appen, orang-orangku sudah ditangkap semua. Garis itu, garis paling penting itu. Dihancurkan habis-habisan oleh Wolingin. Kamu tahu nggak? Zhao Guoqiang, aku kasih tahu. Kita sekarang di perahu yang sama, jangan harap bisa kabur. Lebih baik kamu cari solusi cepat, atau aku akan. Men beretmu, SIV kok kubur bersama. Hei, Lausan. Apa katamu? Tolong bicarakan baik-baik tentangku. Lausan. Jangan teriak, jangan teriak, jangan teriak. Wakil Direktur San sekarang sendiri susah. Dia nggak ada mood untuk meresponsmu. Xiao Juan. Xiao Juan, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Lihatlah kita suami istri, lihatlah masa lalu kita. Berilah aku kesempatan. Masa lalu? Masa lalu apa yang kita punya? Masa lalu di mana aku jadi babu keluargamu sampai punggungku pegal. Makan sepotong kue sisa kalian. Langsung dicap jalang. Atau masa lalu di mana kamu memasukkan surat ketidaksuburanku. Membohongiku untuk menghidupi kamu dan selingkuhan serta anak harammu? Atau demi menyelamatkan si manis itu. Kamu merencanakan kehamilanku, berencana mencabut jantungku. Setelah aku melahirkan, Xiao Juan. Aku salah.
Aku pantas dipukul, aku mohon kau melepaskanku. Aku mohon kau melepaskanku. Kamu juga gak mau kan anak kita lahir? Dan ayahnya menghabiskan sisa hidup di penjara? Bodoh, lain kali kalau mukul orang pakai sandal jepit. Pakai tangan sakit banget. Aku nggak apa-apa. Hanya dengan begini aku bisa ingat betapa bodohnya diriku dulu. Ingat betapa jahatnya mereka. Zhao Kuoqiang, kamu tamat. Xiao Huan, aku tahu salah, aku mohon, tolong selamatkan aku Xiao Huan. Xiao Huan. Sayangku, semuanya sayangku. Kalian bakal mati mengenaskan. Maaf, kamu nggak apa-apa? Tahu mata buta masih nggak lihat jalan. Suara ini, kok agak familiar ya? Bu, kamu nggak merasa orang tadi agak familiar? Nggak cuma wajah, suaranya juga familiar. Bahkan tas yang dia pegang juga familiar. Nah, Bu, bayi. Bayi hilang, anak hilang. Tadi itu Liu Fangli. Dia bawa pergi bayinya. Nggak apa-apa Xiao Min. Jangan panik. Anak nggak apa-apa. Kamu lupa apa yang ibu bilang sebelumnya? Hari ini, ibu akan ajarkan satu jurus lagi. Giring ansing keskiwi kolorong buntu. Hajam anjing yang terjebak. Giring anjing. Kelorong buntu. Jadi, bayi nggak apa-apa. Nona, tenang saja. Nona kecil selalu saya jaga. Jadi, Liu Fangli tadi bawa pergi apa? Nona, tenang saja. Nona kecil selalu saya jaga. Jadi, Liu Fangli tadi bawa pergi apa? Dokter Su, cepat, selamatkan anakku, jantung. Jantungnya ke bawah. Cepat operasi anakku. Liu Fangli, kamu benar-benar gila. Kamu tahu anak siapa yang kamu curi? Cucu perempuan Huo Lingyin. Aku nggak peduli anak siapa, cucu siapa. Di mataku, dia cuma obat untuk selamatkan anakku. Kamu mau mati sendiri, jangan libatkan aku, cepat kembalikan anak itu. Mengembalikan kemana? Dokter Su, Aku memanggilmu dokter, kau tidak akan benar-benar menganggap dirimu sebagai malaikat putih penyelamat nyawa, kan? jangan lupa, beberapa tahun ini, Aku telah memperkenalkan banyak bisnis besar kecil untukmu. bukti operasi dan catatan transfer itu, aku simpan dengan baik. Tidak ada yang kurang satupun. Lu Fangli, Kau Mengen Kamku? Tidak, aku tidak mengancammu, Dokter Su. Aku memohon padamu, tolong selamatkan anakku, aku bersumpah. Asalkan kau bantu aku untuk terakhir kalinya. Kedepannya apapun yang terjadi, aku akan tanggung sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Dokter Su, aku mohon tolong selamatkan anakku. Ingat kata-katamu, ini yang terakhir kali. Jangan salahkan aku, salahkan saja takdirmu yang salah. Di kehidupan berikutnya, carilah keluarga yang baik. Kok seekor anjing? Ini yang terakhir kali. Jangan salahkan aku, salahkan saja takdirmu yang salah. Di kehidupan berikutnya, carilah keluarga yang baik. Kok seekor anjing?
Tuhan, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi anakku, Xiao Kai, tidak bersalah. Tolong lindungi dia, semoga operasinya sukses. Asalkan dia sembuh, aku rela umurku dipotong 20 tahun. Dokter Su, kenapa kau keluar? Anaknya mana? Anak apa? Aku yang ingin bertanya, apa kau benar-benar gila? Bawa anjing untuk apa? Anjing apa? Yang ku bawa jelas-jelas, anak perempuan Sang Juan. Seorang anak. Anak yang lahir dari orang tua berhati serigala dan anjing, bukankah seharusnya lebih cocok mengganti dengan hati anjing? Apa kau benar-benar gila? Bawa anjing untuk apa? Anjing apa? Yang ku bawa jelas-jelas, anak perempuan Sang Juan. Seorang anak. Anak yang lahir dari orang tua berhati serigala dan anjing, bukankah seharusnya lebih cocok mengganti dengan hati anjing? Kau yang mengatur ini semua. Aku. Kau orang baik, si manis, kau ingin menyakiti anakku. Yang menyakiti Xiao Kai selalu adalah dirimu sendiri. Jika bukan karena kau yang kejam, ingin menggunakan nyawa anak perempuanku untuk menukar nyawa anakmu, mana mungkin kau terjebak sendiri? Aku akan membunuhmu untuk membalas nyawa anakku. Xiao Kai. Ibu, Mama. Ibumu, karena diduga melakukan pembunuhan dan perdagangan anak, sudah ditangkap orang. Ibu, apakah kamu? Kamu yang duluan meninggalkanku, maafkan aku ibu. Apakah aku akan mati? Ibumu, karena diduga melakukan pembunuhan dan perdagangan anak, sudah ditangkap orang. Ibu, apakah kamu? Kamu yang duluan meninggalkanku, maafkan aku ibu. Apakah aku akan mati? Xiao Huan, menantuku yang baik. Semua kesalahan adalah kesalahan ibu yang tidak baik. Ibu sudah pikun, ibu yang tergoda setan. Ibu mohon kau berbelas kasihan, lepaskan Kuo Qiang. Dia tidak bisa masuk penjara. Ibu, kali ini biar aku yang menanganinya. Baik. Xiao Huan, ini juga bukan sepenuhnya kesalahan Kuo Qiang. Ini semua kesalahan Liu Fangli. Liu Fangli yang terkutuk itu. Dia yang menggoda Kuo Qiang, dia yang mengacaukan keluarga kita. Jadi Liu Fangli yang membawa pisau, memaksa Zhao Kuoqiang, membawa anak haram pulang, membohongiku bahwa itu anak angkat. Itu karena ibu sedang pikun, ingin memberikan keturunan untuk keluarga Zhang. Pikun bagus, sampai-sampai anak sendiri dikirim ke penjara. Sang Linghuan, jangan keterlaluan, jika anakku masuk penjara. Kau juga jangan berharap baik, orang miskin tidak takut orang kaya, jangan lupa. Anak ini juga darah daging keluarga Zhao. Jika kau tidak mau melepaskan anakku, aku akan datang ke sini setiap hari. Mengajukan gugatan, memperebutkan hak asuh anak. Berani kau? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang tidak berani kulakukan? Sang Linghuan, jangan keterlaluan, jika anakku masuk penjara. Kau juga jangan berharap baik. Orang miskin tidak takut orang kaya. Jangan lupa, anak ini juga darah daging keluarga Zhao. Jika kau tidak mau melepaskan anakku, aku akan datang ke sini setiap hari, mengajukan gugatan, memperebutkan hak asuh anak. Berani kau? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang tidak berani kulakukan? Baik, aku bisa setuju denganmu. Tidak menuntut Zhao Kuoqiang, tapi Zhao Kuoqiang harus segera bercerai dengan saya tanpa syarat. Anak jadi milik saya, dia harus pergi dengan tangan kosong.
dan melepaskan semua hak untuk mengunjungi anak. Kamu pikir baik-baik, paling-paling saya temani dia berperkara pelan-pelan. Lihat siapa yang tahan lebih lama. Bahkan jika Zhao Gok yang berhasil mendapatkan hak mengunjungi anak. Kamu pikir anak itu kalau sudah besar, mau mengakui ayah yang pernah dipenjara. Dan juga nenek yang suka mengamuk. Baik, saya tanda tangan, tapi kamu harus kasih saya uang. Kamu mau berapa? 5 juta, 500.000, 2 juta. 200.000. Kamu kasih saya uang receh ya? Kok malah makin sedikit? Kalau terlambat sedikit, 20.000 pun kamu tidak dapat. Kesabaran saya terbatas. Deal? 200.000 ya 200.000. Kapan kamu kasih uangnya? Setelah saya dapat surat cerai, uang akan ditransfer ke rekeningmu. Kamu kejam sekali. Nona, benar-benar mau melepaskan mereka begitu saja? Dia tidak berpendidikan jadi mudah dibodohi, kamu juga tidak. Saya hanya bilang tidak akan berurusan dengannya, dia sudah banyak musuh. Lagi pula, saya tidak bilang grup Huo akan melepaskannya. Nona ini. Ini namanya kecerdasan kapitalis. Nona, benar-benar mau melepaskan mereka begitu saja? Dia tidak berpendidikan jadi mudah dibodohi, kamu juga tidak. Saya hanya bilang tidak akan berurusan dengannya, dia sudah banyak musuh. Lagi pula, saya tidak bilang grup Huo akan melepaskannya. Nona ini. Ini namanya kecerdasan kapitalis. Bu, cuma satu surat saja, ibu sampai terlihat bingung. Belenggu yang mengikat anak saya, akhirnya hilang. Bagaimana saya tidak senang? Direktur ini kasihan sama ibu. Tapi, keluarga Sao itu, kalau tahu kita menipu mereka. Terutama Chen Cuihua itu, jangan-jangan dia nekat. Shawan. Di sini berantakan, ayo kita pergi. Ibu kesini sebenarnya cari kamu. Sekalian membereskan urusan hotel. Sekarang semuanya sudah selesai, ayo kita pergi. Baik Bu, semua sesuai keinginan ibu. Tapi sebelum pergi, saya mau kasih keluarga Zhao hadiah besar lagi. Tidak mungkin. Xiao Kai ternyata bukan anakku. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Xiao Kai ternyata bukan anakku. Bagaimana mungkin? Wakil Direktur San tewas. Ya, saat itu Sao Gokyang, setelah mendapatkan laporan tes DNA, tidak sengaja mencekik wakil direktur San hingga tewas. Selain itu, Chen Cuihua mendengar anaknya tidak sengaja membunuh orang. Dan mungkin akan ditambah hukumannya, langsung shock. Sepertinya mentalnya tidak stabil belakangan ini. 200.000 yang dijanjikan padanya, apakah belum diberikan? Ya, Gunakan uang itu untuk mencarikannya panti jompo. Tapi uang itu, bagaimana jika suatu saat Xiao Kai mendapat kesempatan untuk transplantasi jantung buat biaya operasinya? Dokter Su saat itu menyuntikmu dengan obat bius biasa. Tidak menyebabkan kerusakan fisik yang berarti. Mama, aku tahu kamu masih peduli padaku. Ibumu adalah Liu Fangli. Mama, aku salah. Aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Aku akan mengajukan permohonan ke lembaga transplantasi organ resmi atas nama grup Huo dan menunggu transplantasi. Tapi bisa tidak mendapatkannya, kapan bisa mendapatkannya? Tergantung nasibmu sendiri. Liu Fangli dihukum penjara seumur hidup. Chen Cuihao sekarang sudah gila. Jika anak itu beruntung bisa menemukan jantung yang cocok, uangnya akan kubayarkan, anggap saja.
mengakhiri takdir buruk ini. Aku mengerti. 200.000 itu jangan diberikan langsung padanya. Cari panti jompo yang cocok, suruh orang menjaganya. Jangan sampai dia membuat masalah lagi. Ja, Liu Fangli dihukum penjara seumur hidup. Chen Chuihao sekarang sudah gila. Jika anak itu beruntung bisa menemukan jantung yang cocok, uangnya akan kubayarkan, anggap saja. Mengakhiri takdir buruk ini. aku mengerti. 200.000 itu jangan diberikan langsung padanya. Cari panti jompo yang cocok, suruh orang menjaganya. Jangan sampai dia membuat masalah lagi. Ja, 3 tahun sudah, aku kembali, Xiao Kai tidak bertahan melewati musim dingin tahun lalu. Chen Chuihua hilang dari panti jompo. Zhao Guo yang dihukum untuk beberapa kejahatan. Dihukum mati, Liu Fangli dihukum penjara seumur hidup. Belenggu dan mimpi buruk yang dulu mengurungku sekarang terlihat. Semuanya telah lenyap. Ini untuk anakku. Lihat apa? Tidak ada. Direktur, kita sudah sampai. Terima kasih atas kehadiran semua. Pada acara peresmian cabang perusahaan Huo, saya ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, saya akan pensiun dan tidak lagi menjabat posisi apapun di grup Huo. Dan yang akan menggantikan posisi direktur dan presiden grup Huo adalah putri saya, Huo Minjuan. Ini adalah duniaku. Dan hari ini adalah langkah pertamaku untuk menaklukkannya.